Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Tafsir itu ada yang bil ma'thur atau al ma'thur, dan ada yang bil ra'yi. Ini artinya dengan athar atau Quran atau sunnah. Ini dengan ijtihad mufassir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa melanjutkan kembali kajian usulun fi tafsir, dasar-dasar atau fondasi dalam ilmu tafsir. Saya tidak ingat kalau ternyata minggu lalu itu saya digantikan Ustadz Azmi, dan saya baru ingatnya tadi pas jam-jam 5. Lalu yang saya persiapkan untuk malam ini adalah yang sudah dibahas oleh Ustadz Azmi minggu lalu. Saya nggak ingat, jadi terpaksa malam ini bentuknya seperti pengulangan. Semoga ada faedah tambahan dengan saya mengulang apa yang sudah dibahas oleh Ustadz Azmi. Malam hari ini kita akan bahas al-ikhtilafu al-waridu fit tafsir al-ma'thur. Ini sudah dibahas oleh beliau di minggu yang lalu. Kata penulis, bahasan yang ketiga dari bab tafsir adalah subbahasan tentang al-ikhtilafu al-waridu, perbedaan yang terdapat di dalam fit tafsir al-ma'thur, dalam tafsir yang ma'thur. Apa itu tafsir ma'thur? Yaitu tafsir dengan periwayatan. Teman-teman masih ingat kita menafsirkan Al-Quran itu dengan berapa rujukan? 5 kan? Rujukan yang pertama Al-Quran, betul ya? Yang kedua dengan sunnah. Yang ketiga kalam sahabat. Yang keempat kalam tabi'in. Yang kelima makna syar'i dan makna lughah atau makna al-makna asy-syar'i dan makna al-lughawi, yang kadang-kadang dikedepankan syar'i, kadang-kadang dikedepankan lughawi bila ada dalil. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tafsir ma'thur itu yang ini 1 sampai 4. Ini namanya tafsir al-ma'thur. Sedangkan yang lughawi ini yang pakai ar-ra'yi. Apa itu tafsir ma'thur? Tafsir dengan athar. Maksudnya tafsirnya dengan Al-Quran. Quran ditafsirkan pakai Quran, Quran ditafsirkan pakai sunnah, Quran ditafsirkan pakai asar dari tabi'in atau sahabat. Sedangkan tafsir yang kedua namanya birra'yi. Ini adalah tafsir dari ijtihadnya mufassir dengan kemampuan atau ilmu yang dia punya dengan melihat makna syar'i dan makna bahasa. Sekarang setelah membahas ini semua di minggu-minggu sebelumnya, yang mau difokuskan sekarang yang ini.
Tafsir 1, 2, 3, 4 ini kalau ada perbedaan bagaimana? Mari kita baca. Al-ikhtilaful waridu fit tafsir al-ma'thur. Tafsir yang terdapat pada tafsir ma'thur atau tafsir dengan periwayatan ala thalathati aqsamin. Terdiri dari 3 macam. Al-qismul awwal ikhtilafun fil lafzi dunal ma'na. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan lafaz tapi tidak beda maknanya. Sebelum saya bacakan lebih lanjut, saya kasih gambaran dulu biar teman-teman paham. Soalnya ini kan maklum, ini bukan pelajaran yang umum kita dengar di kajian-kajian, apalagi daurah-daurah tematik. Jarang kita dengar gini. Tapi kalau hak suami istri, antum nggak usah pakai contoh pun ngerti. Tapi kalau ini kan ilmu alat, kalau belum biasa dengar, biasanya agak bingung. Contoh, wanita yang ditalak itu misalnya disebutkan di dalam ayat, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak, maka dia apabila adalah dari tipe wanita yang masih bisa haid, maka dia beriddah selama 3 quru. Apa itu quru? Sebagian ahli tafsir ada yang bilang quru itu adalah haid, jadi 3 kali haid. Ada yang bilang quru itu lawannya haid. Apa itu? Suci. Dan perbedaan antara haid dengan suci ini signifikan. Signifikannya gimana? Haid itu kan cuma 7 hari. Rata-rata. Paling banter 10 belasan hari aja. 2 minggu mungkin. Sedangkan suci itu kan lebih daripada lamanya haid. Lah kalau perempuan disuruh beriddah, kalau 3 kali haid berarti ketemu haid, terus suci, haid. Dan haid itu durasinya lebih sebentar. Bagaimana kalau ada perempuan yang haidnya sebulan cuma 3 hari? Ya, sedangkan suci itu dia 27 hari, terus haid cuma 3 hari, 27 hari lagi, terus haid cuma 3 hari, 27 hari lagi. Ada perbedaan yang signifikan. Sehingga butuh untuk diperjelas dalam perbedaan tafsiran ini mana yang lebih benar. Haidkah atau sucikah? Jadi kadang di dalam Al-Quran saat menafsirkan ayat, ada lafaz-lafaz tertentu yang para ahli tafsir bahkan dari kalangan sahabat Nabi bisa beda-beda pendapat. Ini yang mau dibahas dalam bab tafsir ma'thur. Bagaimana kalau ada perbedaan? Baik, lanjut. Perbedaan pertama adalah perbedaan lafaz, tapi maknanya nggak berbeda. Lafaznya doang berbeda. Kalau kita temukan perbedaan seperti ini, kata penulis, fahadha la ta'thira lahu fil ma'nal ayah. Perbedaan model seperti ini yang cuma lafaznya saja beda tapi maknanya tidak beda, maka tidak ada dampak apapun terhadap makna ayat. Karena tidak ada dampak apapun pada makna ayat, kita bilang semua tafsir ini benar. Mithaluhu qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 23. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mengqada. Apa itu qada nanti? Rabbmu telah mengqada supaya kalian itu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Apa maksudnya qada? Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qada amara ay amara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan qada di dalam ayat ini maksudnya adalah amara. Amara itu artinya memerintahkan. Wa qala Mujahidun wassa ay wassa. Al-Imam Mujahid mengatakan makna qada itu adalah wassa. Wassa itu artinya mewasiatkan.
Wa qala Ar-Rabi' ibn Anas ay aujaba. Dan Rabi' bin Anas mengatakan maksudnya qadha artinya aujaba, mewajibkan. Jadi kalau ditanya Allah mengqadha kalian supaya kalian itu tidak boleh beribadah kecuali kepada Dia saja, apa maksudnya qadha? Boleh memerintahkan, boleh mewasiatkan, boleh mewajibkan. Bisa jadi nanti teman-teman buka mushaf terjemah, di terjemahan ini ngomongnya memerintahkan, di terjemahan yang situ bilangnya apa? Mewasiatkan. Bisa jadi pakai terjemahan yang lain bilangnya apa? Mewajibkan. Nanti nanya, yang mana yang benar ini? Jawabannya benar semua. Wa hadhihi tafsiratu ma'naha wahidun aw mutaqaribun. Tafsir-tafsir ini maknanya itu sama, satu, atau paling tidak dibilang berdekatan. Fala ta'thira li hadzal ikhtilafi fil ma'na al-ayah. Oleh karena itu, karena maknanya itu satu atau cuma berdekatan, maka tidak ada dampak apapun dari perbedaan tafsir ini terhadap makna ayat. Sama semua, boleh dan benar semua. Al-qismu tsani, model ikhtilaf yang kedua adalah ikhtilafun fil lafzi wal ma'na wal ayatu tahtamilul ma'nayaini li'adami tadaddi bainahuma. Yaitu perbedaan baik lafaz maupun makna. Jadi kalau yang tadi perbedaannya lafaz saja, maknanya tidak. Nah ini berbeda makna dan lafaznya dua-duanya. Namun ayat itu masih mengandung dua makna. Karena tidak ada kontradiksi antara dua makna tadi. Maknanya beda, tapi meskipun beda tidak kontradiktif, gitu maksudnya. Fatuhmalul ayatu alaihima. Kalau yang kita dapati perbedaan tafsirnya begitu, dengan demikian berarti ayat tersebut dapat dimaknai dengan kedua makna ini. Wa tufassaru bihima. Dan kita bisa bilang ayat itu bisa ditafsirkan dengan dua makna tersebut. Karena meskipun beda lafaz, beda makna, tapi tidak kontradiktif. Wa yakunu jam'u baina hadzal ikhtilafi anna kulla wahidin minal qawlaini dzukira ala wajhi tamthili. Kompromi terhadap perbedaan tafsir ini adalah bahwa masing-masing tafsiran disebutkan dengan perspektif perumpamaan atau contoh makna yang ditunjukkan ayat. Lima ta'nihil ayatu, hanya dijadikan seperti contoh makna yang ditunjukkan oleh ayat. Awit tanwi', atau sekedar dianggap perspektif variasi makna saja. Jadi nggak usah ditabrakkan. Kedua tafsiran itu benar. Sebagai bridging pemahaman, teman-teman kalau sholat baca iftitahnya Pak, antum baca Pak? Allahumma ba'id, antum baca Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika. Beda kan? Lafaznya beda. Tapi ini cuma sekedar variasi. Karena semua dari Nabi SAW. Berarti tidak usah kelahi kan gitu. Karena ini hanya sekedar variasi. Mithaluhu qauluhu ta'ala, contoh perbedaan tafsiran yang lafaz dan maknanya semuanya beda tapi tidak kontradiktif. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, waslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Fansalakha minha. Tapi kemudian dia mencampakkan ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Fa'atba'ahu syaitan, maka akhirnya dia diikuti oleh syaitan sampai akhirnya dia tergoda. Fakana minal ghawin. Dan akhirnya jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kami mau, pasti kami tinggikan derajatnya dengan sebab ayat-ayat itu.
Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Hanya saja orang itu dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Surat Al-A'raf ayat 175-176. Di sini yang menjadi masalah adalah siapa yang dimaksud dengan alladhi? Bacakan kepada mereka tentang orang yang alladhi, orang yang ini siapa? Siapa orang itu? Di sini ada perbedaan tafsir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, huwa rajulun min Bani Israil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan orang yang dimaksud dalam ayat itu adalah seorang laki-laki dari Bani Israil. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa rajulun min ahli Yaman. Berbeda dengan riwayat Ibnu Abbas di mana Ibnu Abbas menafsirkan itu laki-laki dari Yaman. Wa qila rajulun min ahli al-Balqa. Dan ada juga ulama yang menafsirkan laki-laki itu adalah laki-laki dari Balqa. Yang satu bilang Bani Israil, yang satu bilang Yaman, yang satu bilang Balqa. Lafaznya beda? Beda. Maknanya beda atau tidak? Beda juga. Ya kan Yaman itu bukan Balqa. Balqa bukan Bani Israil. Bani Israil bukan Yaman. Laki-laki ini dari Makassar. Tafsiran yang lain bilang laki-laki ini dari ujung pandang. Yang satu ini adalah orang Bugis. Ya. Lafaznya beda tapi maknanya sama aja. Lah ini ibaratnya tafsirnya gini. Kata Ibnu Mas'ud itu orang Balikpapan. Yang satu bilang bukan orang Papua. Yang satu bilang oh bukan orang Sumatera. Sama atau beda? Lafaznya beda. Maknanya beda juga karena Papua itu bukan Sumatera. Sumatera itu bukan Makassar. Bukan Balikpapan. Tapi nggak perlu ditabrakkan karena nggak kontradiktif. Kenapa? Karena yang Allah inginkan adalah ada orang Allah kasih ilmu tapi dia lebih pilih dunia, akhirnya dia tinggalkan ilmunya. Yang Allah ingin tekankan ke situ, nggak penting dari mana. Paham? Karena tidak penting dari mana, maka bikin saja jadi permisalan. Yaitu ada orang misalnya dari Bani Israil, ada orang yang disebutkan juga dari Yaman, ada juga orang dari Balqa. Sebutkan saja sebagai permisalan. Kata penulis, wal jam'u baina hadhil aqwal, dan cara mengkompromikan dari beberapa tafsiran di atas, antuhmalal ayatu 'alaiha kulliha, yaitu agar ayat tersebut ditujukan kepada semua orang yang disebutkan. Li'annaha tahtamiluha min ghairi tadaddin. Karena makna ayat bisa saja mencakup semua orang atau mencakup semua penafsiran tanpa kontradiksi. Wa yakunu kullu qaulin dzukira ala wajhi tamtsil. Dan dengan demikian semua tafsiran itu dijadikan sebagai bentuk perspektif contoh. Tidak perlu ditabrakkan. Sampai sini paham? Atau sudah pusing? Pusing. Coba hapus dulu itu papan tulis. Daripada kita pusingnya berlanjut, mending pusingnya yang sekarang ini kita tuntaskan dulu. Nanti kalau pusingnya sudah agak berkurang baru tambahin kepusingan baru. Tapi saya jujur ya teman-teman. Saya belajar sunnah mulai dari 2005 akhir atau sampai ke 2006. Baru benar-benar kenal sunnah itu ya 2006. Ada titik di mana saya harus pilih-pilih. Mana belajar yang betul-betul saya butuh, mana yang itu sekunder saja. Mana yang primer, mana yang sekunder. Ada titik di mana ada sebagian kajian yang saya harus tinggalkan. Kenapa saya harus tinggalkan? Karena ini sudah tidak relevan buat saya ketika saya sudah ngaji misalnya sudah 10 tahun. Saya nggak mungkin jalan di tempat gini-gini aja. Maka saya mulai meninggalkan kajian-kajian misalnya tentang harmonisme, romantisme suami istri.
Saya tinggalkan kajian romantisme suami istri. Saya cari kajian-kajian seperti ini karena kebutuhan kita jadi dai. Begitu. Karena kalau kita nanti misalnya ikut kajian daurah, nanti ustadz yang ini romantisme suami istri. Tahun berikutnya atau beberapa bulan berikutnya ada ustadz datang lagi dengan judul berbeda, yaitu hak suami istri. Kemudian datang beberapa bulan berikutnya ustadz yang lain dengan daerah yang lain dengan judul agar rumah tangga bahagia. Akhirnya ini perbedaan judul, tapi isinya sama, terulang-ulang begitu saja. Untuk sebuah materi yang saya mungkin bisa download, saya taruh di HP, kemudian saya nyalakan, saya sambil nyetir, saya bisa dengarkan tanpa perlu hadir daurah. Sementara yang materi seperti ini saya butuhkan untuk jadi seorang dai. Ya, maka ada titik di mana saya harus pilih-pilih. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk punya visi. Saya belajar ini sejauh apa, nanti di titik mana saya harus mulai ngukur diri saya. Karena ada sebagian teman-teman yang ikut kajian sudah bertahun-tahun lamanya, tapi antara dia awal ngaji dengan dia yang sekarang ini seperti nggak ada beda. Ya, mari kita tuntaskan yang tadi sudah dibahas. Kan ada tadi namanya tafsir tadi ya. Ada yang pakai ma'thur, betul ya? Ada yang kedua apa tadi namanya? Ra'yi, yaitu dengan athar, dan satunya lagi dengan ijtihad, dengan keilmuannya si mufassir. Tafsir ma'thur ini pakai Quran, pakai sunnah, pakai kalam siapa? Sahabat, ada pakai kalam tabi'in. Yang pakai ra'yi ini pakai makna. Makna apa? Bisa makna syar'i, bisa makna lugawi. Dan ini bergantung pada keilmuannya si mufassir. Mufassir ini menghubung-hubungkan dengan apa yang dia tahu dari makna bahasa Arab, ya gitu, dan seterusnya. Sekarang kita cuma mau fokus pada ma'thur ini. Tafsir ma'thur itu ada perbedaan. Contohnya tadi saya bilang salah satu quru. Wanita yang ditalak, dia beriddah sebanyak 3 quru. Apa itu quru? Ada perbedaan. Ada yang bilang artinya haid, ada yang bilang artinya suci. Bedanya di mana? Ya haid ya haid. Kalau suci, ya lawannya haid. Bisa jadi haid itu 7 hari dan berarti sucinya 23. Bisa jadi haid itu 2 bulanan baru datang lagi, sedangkan sucinya dominasi dalam hidupnya. Dominan dalam 1 tahun dia sucinya kalau di total misalnya 10 bulan misalnya. Karena haidnya misalnya 3 hari saja. Karena ini signifikan, butuh untuk dicari tahu yang mana yang benar, pakai standar haid apa standar suci. Begitu. Karena nanti kasihan juga perempuan sudah ditalak, terus dia ingin, misalnya suaminya juga nggak ada keinginan untuk balik, dia juga pengen nikah lagi. Dia pengennya pakai suci misalnya. Sedangkan ada tafsiran yang pakai haid. Perbedaan ini ada 3 model. Model pertama adalah ikhtilafnya pada lafaz. Apa tadi? Yang pertama? Ikhtilafnya gimana caranya? Berbeda itu kayak apa ya? Berbeda, tidak sama. Gini berbeda ya. Saya mau cepet-cepet gitu. Berbedanya adalah pada lafaz, tapi sama pada makna.
Contohnya tadi apa? Itu loh tadi situ. Wa qadara rabbuka. Allah mengkodok buat kita agar kita menyembah Allah saja. Tidak boleh menyembah yang selain Allah. Apa itu kodok? Di sini ada 3 penafsiran. Ada yang bilang amaro, ada yang bilang wassa, ada yang bilang aujaba. Memerintahkan, mewasiatkan, mewajibkan. Lafaznya sama atau tidak? Beda. Tapi maknanya sama atau tidak? Maknanya sama. Maka yang seperti ini semuanya dipakai. Jadi kalau antum dapatkan mushaf, satunya mushaf terbitan Darussunnah, satunya mushaf terbitan Kemenak, satunya terbitan Mufid, kalau ada. Yang satu bilang amar, yang satu bilang wasa, yang satu bilang wajaba, aujaba. Di Indonesia kan ada yang bilang memerintahkan, ada yang bilang mewasiatkan, ada yang bilang mewajibkan. Kita bilang semuanya benar. Ini perbedaan nomor 1. Perbedaan nomor 2 adalah beda lafaz, beda juga maknanya. Lafaznya beda, maknanya juga beda. Tapi meskipun berbeda maknanya, masalahnya tidak kontradiktif. Contohnya yang tadi barusan tentang alladzi, orang yang Allah sudah jadikan dia ulama, tergelincir dia gara-gara dunia. Bisa jadi karena perempuan, bisa jadi karena harta. Tadinya dia sudah jadi alim, akhirnya dia tinggalkan ilmu yang sudah Allah kasih. Nah, orang ini siapa? Ada yang bilang Bani Israel. Ada yang bilang Yaman. Ada yang bilang Balqa. Lafaznya sama atau tidak? Lafaznya sama atau tidak? Beda. Maknanya beda lah. Bani Israel ya bukan Yaman. Yaman kok. Yaman ya bukan Balqa. Kayak tadi saya bilang Sumatera ya beda. Irian beda lagi. Kalimantan beda lagi. Kecuali kalau bilang Makassar, Ujung Pandang, Bugis, maka kita bisa bilang lafaznya beda, tapi maknanya sama. Kayak yang ini jadi tadi. Nah, yang seperti ini kita bilang aja pakai ini jadinya misal. Misal dari Bani Israil, misal dari Yaman, misal dari Balqa. Semoga sampai sini pusingnya berkurang. Misalun akhar, contoh lain untuk yang nomor 2. Masih lafaz beda, makna beda, tapi tidak kontradiktif. Misalun akhar, contoh yang lain, qauluhu ta'ala wa ka'san dihaqa. Dalam firman Allah di surat An-Naba ayat 34, Allah bilang dan bejana atau gelas yang dihaqa. Apa maksudnya dihak? Di sini ada perbedaan penafsiran. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dihaqan ay mamlu'ah. Kalau menurut Ibnu Abbas, bagi orang masuk surga dikasih gelas yang dihak, maksudnya adalah gelas penuh minuman. Ini ayat tentang gelas di mana? Teman-teman, ini gelas di mana toh? Di surga. Kan ayatnya tentang masuk surga kan? Di surat An-Naba. Apa depan-depannya? Apa? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Terus wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Ini kan bercerita tentang innalil muttaqina mafaza. Untuk orang beriman, maka mereka dapat kemenangan. Allah kasih mereka surga yang di dalamnya ada gelas, gelasnya gelas dihak. Apa itu gelas dihak?
Kata Ibnu Abbas, dihak itu penuh minuman. Wa qala Mujahidun ay mutataba'ah. Kalau menurut Imam Mujahid, dihak itu artinya terus-menerus datang. Jadi di surga itu gelasnya terus-terusan, kalau habis datang lagi, kalau habis datang lagi. Wa qala Ikrimah Safiyah ay Safiyah. Kalau menurut Ikrimah, maksudnya gelas dihak itu artinya gelas yang suci, gelas yang murni, gelas yang bersih. Nah, saya tanya teman-teman, penuh minuman sama terusan datang itu lafaznya sama atau tidak? Beda. Maknanya sama atau tidak? Beda. Tapi tafsirannya kontradiktif atau tidak? Tidak. Karena kalau gelasnya penuh dengan minuman, lalu kemudian dia habis, terus dia datang lagi, ya berarti sama aja. Penuh lagi, penuh lagi, penuh lagi. Jadi apa bedanya gelas yang penuh terus-menerus dengan terus-terusan datang? Ada bedanya. Maksudnya dia beda, tapi tidak kontradiktif. Ya. Kemudian kata penulis, wala munafata baina hadhil aqwal. Semua penafsiran di atas tidak saling bertentangan. Wal ayatu tahtamiluha. Dan ayat tersebut bisa mengandung seluruh makna tersebut. Fatuhmalu 'alaiha jami'an wa yakunu kullu qaulin li naw'in minal ma'na. Kalau begitu ayat tersebut bisa ditafsirkan dengan semua makna penafsiran tadi. Mau dibilang penuh minuman kah, mau dibilang terus-terusan datang kah, mau dibilang murni dan bersih kah, semuanya bisa. Dan dengan demikian setiap tafsirnya adalah salah satu dari variasi makna dihak. Lanjut ya. Kalau pusing tidak apa-apa. Lagi pula begini. Saya pikir kita orang Indonesia, apalagi yang memang bukan basicnya ilmu syar'i sedari dini, kalau belajar ilmu seperti ini memang butuh 2 kali, 3 kali. Saya juga dulu belajar usulul fiqh itu nggak langsung paham. Ya. Belajar usulul fiqh itu nggak langsung, oh iya, nggak langsung gitu. Pasti gini, apa, tunggu, apa, gitu. Habis kitab diulang lagi. Pas kali kedua ngulang baru, oh, gitu, baru ada gitunya. Oh alah. Pas pertamanya banyak apa? Gimana? Apa? Pas keduanya banyak. Oh alah. Pas kali ketiga baru baru ketiga baru betul-betul ngerti. Jadi nanti kalau misalnya ini kan baru pertama ya. Husein, berapa kali belajar ilmu tafsir? Baru ini. Nah, kalau misalnya agak apa gimana? Nggak apa-apa. Nanti insya Allah tahun depan kalau diulang lagi baru bilang apa? Oh alah, gitu. Nanti tahun depan lagi baru bilang apa? Aha. Nanti tahun keempat antum sudah jadi ahli tafsir. Al-qismu tsalits. Perbedaan model ketiga. Tadi kan baru model kedua. Ikhtilaful lafzi wal ma'na wal ayatu la tahtamil ma'nayaini ma'an littadadi bainahuma. Model ketiga adalah perbedaan di dalam penafsiran. Bedanya beda lafaz, beda juga maknanya. Dan ayatnya itu tidak bisa mencakup 2 makna sekaligus karena kontradiktif di antara keduanya. Kalau tadi kan beda lafaz, beda makna tapi nggak kontradiksi. Kalau sekarang ini beda lafaz, beda makna dan kontradiksi. Terjemahan antum sama nggak? Kurang lebih ya. Kalau kita temukan begini bagaimana? Kata penulis, fatuhmalu ayatu 'alal arjah minhuma bidalalati siyaqi aw ghairihi. Makna ayat dimaknai dengan makna yang arjah,
yaitu makna yang lebih kuat sesuai dengan konteks atau faktor-faktor yang lainnya yang mendukung mana yang lebih kuat maknanya. Contohnya ini yang di depan, quru. Quru itu ada dua makna, bisa haid bisa suci. Haid sama suci beda lafaz, beda makna, kontradiksi atau bisa nyambung? Kontradiksi. Nah, contoh quru ini contoh nomor 3. Soalnya perbedaannya signifikan nih antara haid dengan suci. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala. Disebutkan di sini contohnya adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 173. Allah katakan, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Terus, "Wa ma uhilla bihi li ghairillah." Dan Allah juga mengharamkan dan sembelihan yang saat disembelih disebut nama selain Allah. Terus, "Faman itturra ghaira baghi wala 'adim fala itsma 'alaih." Tetapi barang siapa dalam kondisi terpaksa untuk memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang jadi masalah di sini adalah firman Allah, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin." Dan barang siapa yang terpaksa tanpa baghin, tanpa adin. Apa maksudnya baghin sama adin? Di sini ada perbedaan pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan, tidak baghin, tidak adin maksudnya adalah tidak sengaja untuk menginginkan pengen makan bangkai. Tidak adin artinya tidak melampaui batas untuk memakannya. Maksudnya tidak sengaja pengen makan bangkai itu memang gini nah, kapan ya nanti ketemu bangkai? Aku dengar-dengar katanya kalau bangkai babi itu enak sekalinya, gitu. Dia pergi camping naik gunung, tapi sudah habis makanannya. Ya. Tapi di tasnya masih ada sambal botol, masih ada kecap begitu, sama ada korek. Kalau membakar daun apa enaknya? Siapa tahu kita ketemu kambing mati. Bisa kan? Artinya orang terpaksa tapi dari awal memang sudah pengen. Nah, nggak boleh yang seperti itu. Tidak boleh juga melampaui batas untuk memakannya. Memang awalnya dia nggak pengen, tapi betul-betul dia ketemu bangkai. Kita nggak ada makanan ini, daripada nggak ada yang bisa dimakan kita mati nanti. Sudah kita makan aja. Ayo dibakar aja, dibakar. Begitu digigit, enak sekalinya. Ya. Jangan dihabisin ya, kita bungkus buat nanti malam. Sehingga tadinya cuma sekedar untuk menyelamatkan nyawa, ini sudah berubah jadi udah pengen karena ternyata enak. Ya kan, Dil? Ya. Itu penafsiran satu. Ternyata ada juga yang menafsirkan justru tidak seperti itu. Tafsiran yang lain adalah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ghairu baghin fil maitati wala 'adin fi aklihi. Maksudnya adalah tidak sengaja untuk menginginkan makan bangkai dan tidak pula melampaui batas waktu makan. Wakila ada tafsiran yang lain yang mengatakan ghairu kharijin 'alal imami wala 'asin bisafari. Penafsiran yang lain maksudnya adalah tidak memberontak kepada pemimpin dan tidak bermaksiat dalam safar. Ya. Sehingga nanti kalau diterjemahkan jadinya gini. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan sembelihan yang disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang tidak memberontak kepada pemimpin dan tidak bermaksiat dalam safar, maka tidak ada dosa baginya. Nyambung atau enggak? Tidak nyambung. Tapi meskipun nggak nyambung, masalahnya ada yang nafsirkan begitu. Sedangkan kalau gini, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
darah, daging babi, sembelihan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Tapi barang siapa yang terpaksa makan bangkai, nyambung atau tidak? Nyambung. Nah kalau seperti ini berarti masuk dalam tafsirannya. Beda lafaz, beda makna dan kontradiksi. Kalau begitu dicari yang kuat. Jadi yang kuat bagaimana? Wal arjah al awal. Tafsiran yang lebih kuat adalah tafsir yang pertama. Yaitu tafsiran tentang makan bangkai. Tidak boleh yang memang dari awal sudah kepengen, udah niat. Dan waktu makan ternyata keenakan. Jadi kalau misalnya seandainya terpaksa makan bangkai, hanya boleh begini. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Makan. Udah. Sudah hilang laparnya. Sudah cukup. Ya harus kayak gitu. Nggak boleh. Masya Allah. Nggak nyangka. Kata. Kirain gak enak. Ternyata. Yang lebih kuat adalah makna yang pertama. Li'annahu la dalila fil ayati ala tsani. Kenapa lebih kuat tentang makan bangkai daripada soal memberontak kepada pemimpin dan maksiat saat safar? Dikarenakan tidak ada sisi dalil yang sesuai dengan tafsiran yang kedua, nggak ada nyambungnya gitu. Walianal maqsuda bi hilli ma dzukira daf'ud darurah. Ya, di samping itu maksud dari halalnya saat terpaksa sebagaimana yang disebutkan tadi, itu adalah dalam rangka menghilangkan mudarat atau menghilangkan bahaya. Wa hiya waqi'atun fi halil khuruji 'ala al-imami wa fi halis safari al-muharrami wa ghairi dzalika. Sementara kalau tadinya terpaksa makan daging bangkai itu untuk menghilangkan mudarat, malah mudarat itu timbul di dalam pemberontakan kepada pemimpin, safar yang haram dan kondisi yang lain. Masih ada satu contoh lagi setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Lanjut, contoh yang terakhir, dan ini contoh insya Allah semakin memperjelas. Wa mithalun akhar qauluhu ta'ala, contoh yang lain dari perbedaan ketiga ini. Perbedaan ketiga yang mana? Lafaznya beda, maknanya beda, dan kontradiktif. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatan nikah. Dan jika kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka. Jika kalian bercerai dengan istri padahal belum sempat begitulah. Sementara telah kalian serahkan maharnya, maka untuk kalian setengah dari mahar yang telah dibayarkan, kecuali jika mereka istri yang dicerai atau yang memegang ikatan pernikahan merelakan. Perhatikan, ini laki-laki namanya Lutfi. Bila ada kesamaan nama maka bukan tidak disengaja. Bukan tidak disengaja. Nikah sama Ida. Tiba-tiba misalnya pas lagi ini skincare-nya dihapus, apa itu? Make up-nya dihapus. Nggak seret dia. Ya Allah, begini kamu mukanya sekalinya. Ya. Setelah cuci muka ternyata nggak seperti yang kupikirkan katanya. Akhirnya langsung dicerai. Belum sempat berhubungan. Paham? Nah, tadi kan maharnya misalnya berapa mahar tuh? 100 gram emas. Ya kan? Ini udah ngutang-ngutang dia. Ya. Maka katanya apa? Fanis semua faratum, ya. Maka kamu dapat setengah, berarti dapat berapa? 50 gram aja. Dibalikin ke Lutfi. Dan 50 gramnya tetap buat si Ida. Kecuali illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali kalau si perempuan ya'funa, kecuali si perempuan itu memaafkan, dan yang memaafkan juga biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali si perempuannya memaafkan, dan kalau dia maafkan berarti kalau si perempuannya maafkan, ya udah deh, kamu nggak seru, kamu nggak mau sama saya. Iya maaf ya dak ya, ternyata bedakmu tebal betul. Tidak kusangka wajahnya kayak gitu. Ya sudah deh, aku juga minta maaf ya. Nah, si idanya memaafkan,
Kalau idahnya memaafkan berarti berapa yang untuk Lutfi? Hah? Berapa? Si idahnya memaafkan, berarti antum dapat berapa? Dapat 100. Itu enggak? Atau kata Allah, atau yang memaafkan itu adalah yang di tangannya ikatan nikah. Siapa yang diikatannya di tangannya nikah? Di sini ada perbedaan. Ada yang bilang si suami, ada yang bilang wali. Kalau bilang suami yang maafkan, berarti suami dapat berapa? 0. Lutfi, aku minta maaf ya Daya. Ini kan tadi idahnya yang minta maaf. Idahnya yang memaafkan. Kata idah, ya sudah nggak apa-apa deh. Akhirnya Lutfi dapat 100 gram. Ini 100 gram buat Lutfi. Tapi kalau yang bilang si suami yang maafkan, ternyata aku tertipu sama kamu. Iya mas, aku minta maaf. Aku memang kemarin ngebet betul sama kamu. Jadi aku gitulah. Yang sekarang Lutfinya yang memaafkan. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Maka Lutfinya dapat 0. Dapat 0. Penafsiran yang ketiga, penafsiran yang berikutnya dia bilang wali. Loh, kok wali yang memaafkan? Apa hubungannya sih wali di situ maafin? Wali perempuan. Lah kalau wali perempuan yang memaafkan, apa bedanya dengan perempuannya yang memaafkan? Sama atau enggak? Kalau walinya yang ya sudah deh, enggak apa-apa Mas Lutfi, enggak apa-apa deh, enggak jadi. Apa bedanya antara si bapaknya sama perempuan? Sama-sama aja toh. Lutfinya dapat berapa? Dapat? Ya sudah Mas Lutfi, nggak apa-apa deh. Ya Lutfinya dapat 100 juga. Berarti ayat ini apa bedanya? Di ayat itu kan, kecuali kalau si perempuannya atau si walinya, buat apa pakai atau? Toh Lutfinya dapat 100 dan 100 kalau penafsirannya wali. Tapi kalau penafsirannya suami, maka kecuali kalau si perempuannya memaafkan, maka si Lutfi dapat 100. Atau si Lutfinya yang memaafkan, maka yang dapat 100 adalah si perempuannya. Paham? Makanya tadi saya bilang ini antara bikin pusing sama bikin paham. Coba kita baca. Kata penulis, wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, fil ladzi bi yadihi 'uqdatun nikah ay huwa az-zawj. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna penggalan ayat alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang memegang ikatan pernikahan itu maksudnya adalah suami. Sementara waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huwa al-wali. Kalau menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan biyadihi 'uqdatun nikah itu adalah wali. Nah ini sama-sama sahabat Nabi, bahkan Ibnu Abbas di antara imamnya ahli tafsir. Tapi yang benar adalah perkataan Ali. Warajih al-awwal. Pendapat yang benar adalah pendapatnya Ali. Lidalalatil ma'na alaihi, dikarenakan itu yang sesuai dengan penguatan makna ini. Ya. Wali annahu qad ruwiya fihi haditsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga karena ada makna yang ditunjukkan yang seperti itu oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula secara logika enggak mungkin ini wali. Karena wali perempuan, mana ada wali laki-laki? Itu tidak. Dalam pernikahan kan yang butuh wali siapa? Perempuan. Lalu kalau dibilang kecuali si perempuannya atau wali si perempuannya memaafkan, apa bedanya? Toh sama-sama 100 gramnya balik ke Lutfi. Tapi kalau dibilang kecuali si perempuannya memaafkan atau Lutfinya yang memaafkan, maka di situ ada perbedaan. Jadi situ ada jadi pilihan. Kalau yang memaafkan si perempuan, maka Lutfinya kembali 100%. Sedangkan kalau Lutfinya yang memaafkan, maka si perempuannya tetap dapat 100%. Nggak usah balikin 50. Sehingga kesimpulannya, bila laki-laki nikah sama perempuan belum sempat jima ternyata cerai, maka bisa jadi
balik 100%, bisa jadi 0%, bisa jadi 50-50. 50-50 itu dasarnya. Kapan 100%-nya balik? Kalau perempuannya yang maafkan. Kapan 0 baliknya? Kalau laki-lakinya yang maafkan. Maka waktu nazar, lihat memang itu bedak apa muka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.